Mengikuti jejak Mercedes di Monaco, Ferrari mengubah desain atau konsep sidepodnya di GP Spanyol. Tim kuda jingkrak ini membuat heboh seisi paddock dengan update baru yang mereka luncurkan di mobil SF23. Dan yang paling mencolok tentu adalah perubahan besar di bagian sidepod. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Frederick Vasseur jika salah satu rencana update Ferrari ke depannya adalah merombak sidepod. Bulan lalu, kami sudah katakan jika Ferrari mungkin berpikir jika desain sidepod kolam yang mereka banggakan sejak musim lalu membutuhkan beberapa modifikasi karena ternyata tidak bekerja dengan baik di musim 2023 dan malah membawa banyak masalah. Problem dengan desain sidepod kolam sudah mulai terlihat dengan lemahnya race pace dan degradasi ban yang tinggi. Namun masalah itu semakin terasa dampaknya ketika Technical Directive 39 soal purposing dan floor diterapkan di GP Belgia 2022. Lalu kemudian dengan regulasi penambahan ketinggian floor sebesar 15 mm di musim 2023, problem di musim lalu masih terbawa di mobil terbaru dan membuat Ferrari seakan-akan tidak ada progres. Karakteristik mobil yang terlalu sensitif secara aerodinamika, terutama di grip ban depan, membuat perilaku mobil menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi. Hal itu berujung ke Ferrari yang kesulitan untuk menemukan settingan mobil yang pas supaya mobil bisa lebih mudah dikemudikan. Karakter SF23 yang sensitif itu juga membuat degradasi ban mereka saat balapan menjadi tinggi, dan kedua pembalapnya rentan membuat kesalahan saat melakukan hot lap. Belum lagi jika kita berbicara soal drag mobil Ferrari yang masih relatif tinggi, dan belum bisa mencapai tingkat efisiensi yang dicapai di mobil Red Bull. Update besar-besaran yang mereka bawa di sirkuit Catalunya sebenarnya bertujuan untuk mengatasi semua penyakit di spek mobil sebelumnya. Namun ternyata ketika balapan kemarin, update tersebut belum bisa memperbaiki masalah mereka, terutama soal degradasi ban yang masih terlampau tinggi. Sebenarnya apa saja sih perubahan yang ada di mobil Ferrari kemarin? Perombakan besar dan paling terlihat secara kasat mata tentu ada di bagian sidepod. Ferrari menghilangkan desain kolam mereka yang punya cekungan besar di atas sidepod. Desain itu diganti dengan model downwash yang mengambil inspirasi dari konsep Red Bull. Walaupun Ferrari menghapus desain kolam besarnya, namun secara geometri lekukan sidepodnya masih sama dengan sidepod spek sebelumnya. Lekukan yang mengarah dari sisi luar kemudian melengkung ke sisi dalam. Bedanya adalah lekukan ini bergerak ke bawah untuk membentuk efek downwash. Downwash ini akan mengarahkan airflow ke arah area cock battle untuk memperkuat kinerja diffuser dalam membuat downforce. Salah satu bagian yang menarik dari sidepod baru Ferrari adalah mereka menambahkan semacam cekungan kolam kecil sebagai ganti dari desain kolam besar di desain sebelumnya. Cekungan kecil ini terletak di sisi bagian dalam di bawah engine cover. Berbeda dari tim-tim seperti Aston Martin atau Alpine yang mengarahkan cekungan kecil tersebut ke bawah dan membuatnya seperti air terjun, Ferrari mempertahankan desain cekungan mereka dengan mengarahkan airflow ke atas di bagian belakangnya. Cekungan kecil ini akan berfungsi untuk memisahkan airflow yang murni dari permukaan sidepod dengan airflow yang berasal dari exit radiator, yang desainnya juga dirombak oleh Ferrari. Jika sebelumnya exit radiator berada di atas cekungan kolam besar, maka di desain terbaru, mereka menaruhnya di engine cover dan di bawah kokpit. Airflow dari exit radiator tersebut harus dipisah karena sifat tekanannya yang rendah akan mengganggu aliran udara yang mengarah ke floor dan akan berdampak pada downforce yang tidak optimal. Airflow radiator akan diarahkan ke area sayap belakang, yang mana bisa mengurangi drag ketika sedang melaju di lurusan. Ferrari mempertahankan saluran S-duct yang lubang exitnya nampak di bawah kokpit. Saluran ini terhubung dengan lubang masuk yang ada di bawah sidepod inlet di bawahnya dan akan membantu memperkuat energi airflow yang melaju di atas sidepod. Selain itu, Ferrari juga masih mempertahankan identitasnya di bagian sidepod inlet dan sasis yang memang tidak bisa mereka utak-atik untuk saat ini. Sedikit lekukan atau tonjolan terlihat di bagian undercut yang mana itu merupakan side impact structure. Bagian itu menjadi terlihat menonjol karena usaha Ferrari untuk membuat undercut yang lebih agresif. Namun, karena mereka tidak bisa merubah sasisnya, maka bagian side impact structure jadi lebih menonjol dari spek lama. Undercut yang lebih dalam diharapkan bisa memberikan energi yang lebih kuat kepada aliran udara yang mengalir di bagian samping sidepod serta atas floor. Meskipun jika dilihat dari samping, lekukan undercut yang dibuat di sisi luar dan belakang tidak seagresif spek sebelumnya. Secara overall, Ferrari memang merombak total bagian sidepod mereka, dan tujuannya jelas, yaitu membuat mobil jadi lebih mudah dikemudikan dan lebih efisien secara aerodinamika.
Desain downwash akan memperkuat grip belakang dari mobil SF23 dan diharapkan membuat perilaku mobil lebih mudah diprediksi ketika menikung. Mengubah konsep bukan tanpa resiko bagi Ferrari, karena desain lama mereka sebenarnya cukup bagus dan sudah terbukti kencang di sirkuit walau menyimpan banyak masalah. Dan race kemarin setidaknya jadi alarm bagi Ferrari jika mereka harus segera mencari sumber permasalahan mereka, karena dengan sidepod baru pun ternyata degradasi ban masih tinggi. Ferrari mengklaim jika update sidepod ini dikeluarkan lebih cepat dari jadwal yang sudah direncanakan karena tekanan untuk memperbaiki performa mobil secepat mungkin. Mungkin karena masih belum matang dan dipasang secara terburu-buru untuk kejar target, mereka belum bisa mengetahui di mana sumber masalah utama di SF23. Selain sidepod, Ferrari juga luncurkan komponen baru di area pinggir floor. Area bukaan dari underfloor diarahkan ke atas secara agresif untuk memberikan kestabilan downforce di mobil, serta separasi yang kuat. Paling krusial adalah di bagian belakang floor, di mana terdapat semacam celah kecil di dekat elemen pengait. Celah kecil ini akan mengarahkan aliran udara dari floor menuju ke area suspensi belakang dan turning vanes yang ada di sana, dengan tujuan untuk memperkuat kinerja diffuser dan grip ban belakang. Update-update yang bersifat detailing juga dilakukan Ferrari di bagian spion, dengan memperpendek covernya untuk mengurangi drag dan meningkatkan efisiensi aerodinamika. Desain winglet di dekat kokpit juga sedikit diubah untuk menyesuaikan struktur airflow yang dialirkan ke arah sidepod yang baru. Secara performa jelas jika mereka masih tertinggal jauh di GP Spanyol kemarin. Namun sama seperti update yang dilakukan Mercedes, ini adalah fondasi baru yang coba Ferrari buat untuk development ke depannya seperti apa. Bukan cuma 2023, tapi sampai 2024 dan seterusnya. Mengingat konsep baru Ferrari ini masih under development dan dikeluarkan lebih cepat dari waktu seharusnya, maka asumsi kami cuma bisa menilai jika update mereka belum sempurna. Sekarang tinggal bagaimana cara Ferrari menyempurnakan sidepod barunya dan mencari sumber dari permasalahan mereka. Degradasi ban yang tinggi menandakan jika perilaku mobil masih belum konsisten dan tidak stabil di tikungan. Sama seperti Mercedes, mereka harus fokus ke perbaikan ride quality dengan merombak suspensi depan dan menambah unsur anti-dive misalnya. Semua tidak ada yang instan, dan ini akan memerlukan waktu sampai Ferrari bisa memaksimalkan paket mobil yang mereka punya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.